Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Arista, NIM 14111907. Saya Nabila Fadiah dengan NIM 14119018. Saya Windah dengan NIM 14119022. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan struktur teori akuntansi. Yang pertama ada sifat struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen, yaitu pernyataan tujuan laporan keuangan, kedua, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Ketiga, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Adapun 4 elemen teori akuntansi yang ada, yaitu 1. Postulat akuntansi, kedua, konsep-konsep teoritis akuntansi, ketiga, prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat, standar atau teknik akuntansi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Berikut adalah rumusan tujuan laporan keuangan yang telah dijabarkan oleh AAA, APB, dan FASB. Yang pertama, ASOBAT. American Accounting Association atau AAA adalah sebuah organisasi akuntan pendidik yang berfungsi memfasilitasi dalam pendidikan akuntansi dan mempelajari serta mengomentari masalah-masalah yang terkait dengan standar akuntansi. Pada tahun 1966, AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi, yaitu 1. Membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari pengguna sumber daya tersebut. Kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan atau sumber daya atau aktiva. Keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang kedua, APB Statement nomor 4. Accounting Principles Board atau APB dibentuk oleh AICPA pada tahun 1959. Tujuan utama dari APB adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktek akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistenan yang terjadi dalam praktek akuntansi saat ini. Pada tahun 1970, APB menerbitkan statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Laporan ini berisi tentang tujuan khusus dan tujuan umum laporan keuangan. Pertama, tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau GAAP. Adapun tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi atau aktiva dan kewajiban perusahaan dengan maksud untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dan mencari laba dengan maksud, memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham. Selanjutnya, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada supplier, kreditur, pegawai, pemerintah, dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Selanjutnya, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian.
menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang. Selanjutnya, kemungkinan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, memberikan informasi lainnya tentang perusahaan, aktiva, dan kewajibannya. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi yang relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan yang dijabarkan oleh True Blood Committee Report. Untuk menyusun konsep yang menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan, Presiden AICPA saat itu, Marshall S. Armstrong, pada tahun 1971 membentuk tim perumus tujuan laporan keuangan yang dikenal dengan nama True Blood Committee. Tim ini pada tahun 1973 berhasil merumuskan tujuan laporan keuangan yang dimuat dalam sebuah laporan yang berjudul Objectives of Financial Statement. Dalam laporan ini dirumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengembalian keputusan ekonomi, melayani pemakai umum yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber daya yang terbatas untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang mengendalikan laporan keuangan sebagai sumber informasinya mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas berdasarkan jumlah waktu dan ketidakpastian lainnya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kelima, memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efektif dan mencapai tujuan utama perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi yang faktual dan dapat diinterpretasikan mengenai transaksi dan peristiwa lainnya yang diharapkan dapat berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Selanjutnya, memberikan laporan tentang posisi keuangan perusahaan yang diharapkan dapat berguna untuk prediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Selanjutnya, memberikan laporan tentang laba periode atau berkala yang diharapkan dapat berguna untuk prediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dan mendapatkan laba. Selanjutnya, memberikan laporan tentang aktivitas keuangan perusahaan yang diharapkan dapat berguna untuk prediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Selanjutnya, memberikan informasi yang berguna untuk proses peramalan. Yang terakhir, melaporkan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi lingkungan sosial atau masyarakat sekitar. Tujuan akuntansi yang keempat dijabarkan oleh SFAC nomor 1 dan nomor 4. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam membentuk standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. FASB juga menerbitkan Statement of Accounting Concept (SFAC) yang memberikan kerangka kerja konseptual di mana memungkinkan untuk dikembangkan standar akuntansi khusus. Pada tahun 1978, FASB menerbitkan SFAC nomor 1 yang berjudul Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise. Laporan ini memuat tentang rumusan tujuan laporan keuangan untuk organisasi pencari laba atau profit organization, yaitu 1. Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi kredit dan lainnya. Kedua, memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur serta pemakai lainnya yang menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan juga penerimaan dari penjualan piutang dan saham dan pinjaman yang jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber daya atau aktiva perusahaan, klaim atas aktiva, dan pengaruh transaksi peristiwa dan keadaan lain terhadap aktiva dan kewajiban. Yang keempat,
memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Yang kelima, memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang mempengaruhi modal termasuk dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya, memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik atas penggunaan sumber daya atau aktiva yang telah dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Sifat postulat akuntansi ada 4. Yang pertama, postulat akuntansi ialah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. 2. Konsep teoritis akuntansi. Konsep ini tidak memerlukan pembuktian, juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada kepemilikan pribadi. 3. Prinsip akuntansi. Prinsip yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Yang terakhir, 4. Teknik atau standar akuntansi. Peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Postulat-postulat akuntansi. Yang pertama, postulat entitas atau entity. Akuntansi mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu entiti lembaga atau perusahaan yang terpisah dan dibedakan dari pemilik, di mana laporan keuangan adalah kejadian yang dialami oleh lembaga atau perusahaan dan bukan merupakan gabungan dengan pribadi pemiliknya. 2. Postulat kelangsungan usaha. Postulat ini menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. 3. Postulat unit mengukur. Postulat ini disebut juga dengan monetary unit postulate, menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. 4. Postulat periode akuntansi. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa perusahaan akan tetap ada untuk periode waktu yang tidak terbatas. Pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Konsep-konsep teoritis akuntansi terdiri atas 4. Yang pertama, teori proprietary atau teori kepemilikan, di mana teori ini merupakan teori entitas sebagai agen perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atau pengoperasian pemegang saham, di mana sudut pandang kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan terrefleksi dalam cara memelihara catatan akuntansi dan membuat laporan keuangan. Dengan tujuan untuk teori proprietary adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik, di mana persamaan akuntansinya ini yaitu pemilik memiliki aset dan sekaligus memiliki kewajiban, sehingga kekayaan bersihnya adalah kekayaan perusahaan yang dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Selanjutnya, teori entitas, di mana teori entitas ini memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas, di mana unit bisnis yang memiliki sumber daya perusahaan dan
bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Di mana menurut teori ini persamaan akuntansinya yaitu di mana aset adalah hak perusahaan, ekuitas menunjukkan sumber aset yang berasal dari kreditor atas pemilik yang merupakan kewajiban bagi perusahaan kreditor, dan pemilik sebenarnya adalah pemilik perusahaan yang merupakan tempat di mana perusahaan memiliki kewajiban. Ketiga, teori dana, di mana teori dana ini menganggap bahwa unit usaha merupakan sumber ekonomi dana dan kewajiban yang ditetapkan sebagai pembatasan-pembatasan terhadap pengguna aset atau dana tersebut, di mana persamaan ini yaitu unit akuntansi didefinisikan dalam istilah aset dan penggunaan aset ini adalah terbatas. Maka kewajiban itu merupakan suatu pembatasan ekonomi secara hukum terhadap penggunaan aset. Selanjutnya yang keempat yaitu teori enterprise theory, di mana teori ini sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatkan pertanggungjawaban publik oleh perusahaan, maka konsep teoritis ini akuntansi juga bisa berubah. Dan dapat diketahui bahwa teori ini pihak-pihak ini harus diperhatikan dalam penyajian informasi laporan keuangan, karena menurut teori ini akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lainnya juga memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan dua asumsi dasar, yaitu satu, dasar akrual, dan kedua, kelangsungan usaha. Dasar akrual artinya dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua, kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha ini, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Selanjutnya, APB Statement nomor 4 memberikan prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, the cost principle. Cost principle atau disebut juga acquisition cost adalah dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan equity. Yang kedua, the revenue principle. Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengukuran dan pengakuan revenue sebagai salah satu elemen penyusun laporan laba rugi. Standar atau teknik akuntansi, di mana standar atau teknik akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan catatan dan pelaporan terhadap semua transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Menurut Bell Cowley, pada tahun 1985 mengemukakan bahwa pentingnya standar akuntansi yang baku, di mana terdiri atas 4. Yang pertama itu dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kegiatan perusahaan yang dapat dipercaya kebenarannya dan memiliki daya banding. Kedua, memberikan pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya secara hati-hati dan independen. Ketiga, memberikan database kepada pemerintah tentang bagaimana informasi yang dianggap penting dalam menghitung pajak, penghasilan, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan-tujuan makro lainnya. Dan terakhir yang keempat, menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Menurut Bell Cowley, membagikan standar akuntansi ke dalam 3 fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase peranan manajemen 1900 sampai 1933.
di mana pada peranan manajemen ini muncul sebagai akibat dari pertambahannya investor dan peranannya yang besar dalam mengembangkan perusahaan. Dalam periode ini, metode yang dipakai dalam memecahkan masalah akuntansi yang timbul adalah lebih bersifat pragmatis, bukan berdasarkan teori akuntansi yang ada. Yang menjadi pusat perhatian manajemen pada saat itu adalah besarnya laba kena pajak dan upaya untuk mengurangi pajak. Kedua, fase peranan profesi, di mana peranan utama profesi ini adalah mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik. Dalam periode ini, asosiasi dalam organisasi profesi masih belum yakin terhadap kerangka teori yang ada, di mana kekuatan atau otoritasnya juga tidak jelas. Oleh sebab itu, banyak sekali alternatif yang timbul yang pada akhirnya menciptakan fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi. Ketiga, fase politisasi pada tahun 1973 sampai sekarang, di mana berbagai kelemahan yang ada pada fase peranan manajemen dan profesi telah menimbulkan kecenderungan pada lahirnya periode yang bersifat deduktif dan politisasi ini. Dengan adanya keikutsertaan pemerintah dalam perumusan standar akuntansi, dengan pada fase ini FASB untuk pertama kalinya dibentuk merupakan peleburan dari unsur praktisi, bisnis, akademis, dan lembaga formal. Dapat diketahui bahwa FASB itu merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam membentuk standar akuntansi di Amerika saat ini.